Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan mereview sebuah crossover 3W aktif ya, dengan lengkap PSU. Ini fiturnya ada PSU ya, kalian jadi tinggal ngasih trafo saja, CT ataupun non CT bisa. Kalau CT ya nanti ketiga-tiganya masuk sini. Kalau non CT nanti antara AC sini sama AC situ digabung ya, biar jadi non CT. Tapi AC, syaratnya AC bukan DC ya. Oke, seperti ini. Untuk PCB nya sudah saya unboxing tadi, telo ungu, ubi ungu ya, warnanya seperti ubi ungu nih. Ini saya jual kisaran 70 ribuan ya, 70.000 per piece nya. Ini fiber nih teman-teman ya, bukan pertina ya. Oh, bunyinya nyaring, beda sama yang ini, agak keras. Yang ini keras banget ini bu. Di sini ini dipoklek apa, dipatahkan ini kini sulit. Kalau ini ya cetakok, ini tak ini harus teklek nih. Ini emang agak istimewa teman-teman, karena PCB nya saya cetakkan di Indonesia. Tapi saya curiga kok ini dicetakkan di Cina teman-teman ya. Saya curiganya itu waktu unboxing itu ada tulisannya bahasa Inggrisnya itu apa, saya nggak dikasih bondnya, saya cuma dikasih itu aja. Saya cetak ini di Indonesia ya, untuk informasinya saya cetak di Indonesia, jadi lewat mungkin itu dia jasa, terus dia dilewatkan cetaknya itu cetak di Cina teman-teman ya. Jadi dia mungkin hanya jasa mencetakkan saja, karena saya cetak 2 kali teman-teman. Yang pertama ini crossover 2W yang versi lama ya, sudah saya lengkapi subsonic filter supaya daun speaker tidak bergerak liar. Nah seperti ini, sama ya skemanya, cuma saya kasih ini, dan untuk fase invertnya saya hilangkan. Ini ready 10 piece teman-teman, silahkan. Harganya 115. Untuk yang ini harganya 255 ya, lebih mahal dari yang kemarin, soalnya saya cetak di Indonesia ya teman-teman, bukan langsung di Cina. Kalau di Cina mungkin bisa lebih turun lagi teman-teman ya, kisaran 240 230 ya. Misalnya saya cetak di Indonesia harganya lebih mahal, belum lagi ongkirnya ya. Ini tadi kena 2 kilo, jadi agak mahal. Dari Tangerang sana, saya cetak di Tangerang itu, atau lupa namanya. Oke, ini PCB nya double layer FR4 dengan warna ungu ya. Ini menggunakan 10 IC. Untuk fitur-fiturnya saya jelaskan ya. Di sini sudah ada PSU, di sini sudah lengkap input, output balan, juga sudah ada subsonic filter ya. Ini gunanya untuk menyaring, mengkat frekuensi bawah ya teman-teman ya, kisaran 30 ke bawah atau 20 ke bawah, jadi hilang, supaya daun speaker itu tidak kemasukan infrabass, jadi nggak gampang rusak, nggak gampang bergerak liar daunnya ya. Terus di sini juga sudah ada fitur ultrasonic filter ya. Di sini ini
Ini rangkaian ultrasonic filter untuk filter height. Dan di sini juga saya menggunakan grid komponen ya teman-teman ya, untuk MKM. Ini MKM apa MKN ya, kurang tahu saya. Terus intinya seperti itulah ya, kalian bisa menilai sendiri. Untuk resistor juga full metal film, tidak ada yang karbon. Untuk potensio juga A+ ya. Semuanya saya untuk PCB bagus ya, saya makainya yang bagus semua teman-teman. Masa PCB-nya bagus pakai WL sih? Ya enggak nyambung teman-teman. Untuk bawahnya seperti itu sudah saya bersihkan ya, pakai cairan M3 yang kemarin. Nih bersih ya. Nah, jadi ini fiturnya cukup lengkap teman-teman, cuma enggak ada fase invertnya saja, karena menurut saya fase invert nanti itu opsional saja teman-teman. Nanti kan bisa dibalik lewat sini kan pemasangannya, tapi yo ribet sebenarnya ya, itu salah satu kelemahannya sih. Terus apalagi ya, cuma itu aja sih, enggak ada fase invertnya. Untuk delaynya sih nggak terlalu penting sih sebenarnya teman-teman ya, untuk teman-teman aja. Mungkin tidak ada perubahan ya kalau diputar pada delaynya, karena itu memang harus pakai software nyetingnya harus pakai software teman-teman, supaya kelihatan delaynya berapa milisecond gitu loh. Oke, seperti ini versi terbaru ya, yang kemarin kan warna putih, sekarang warna ungu, ikutin tren ya teman-teman ya, warna ungu. Oke, langsung saja saya coba. PCB nya seperti ini. Untuk saya jamin untuk suaranya udah saya coba mantep banget. Oke, untuk penyambungan PSU nya ini saya tutorialkan juga nanti untuk pemasangan input outputnya ya. Oke, di sini kan ada tulisannya teman-teman ya, biasanya di kit apapun itu pasti ada tulisannya ya. Ini kan saya kasih 18 VAC ya, saya sarankan pakai 15 sampai 18 VAC saja. Nanti kalau semakin besar pakai 24 pun bisa sebenarnya, cuma nanti konsekuensinya dia akan semakin panas teman-teman. Nanti kalau dia semakin panas, saya nggak jamin kalau dia nanti bakalan awet teman-teman ya. Jadi konsekuensinya itu. Ini kalau pakai trafo CT ya teman-teman ya. Nih, ini yang kabel hijau itu CT nya, ini kabel hijau CT nya, ini bagian 15 volt AC, saya pakai 15 volt AC, ini 15 volt AC, jadi masanya tinggal diurutkan saja. Tapi kalau pakai non CT, misalkan ini aja ya, misalnya ini aja, ini bisa teman-teman ya, bisa, cuma nanti untuk ini VAC satu sama satunya nanti digabung ya, VAC 1 sama VAC satunya ini digabung, dikasih ini, jadi ini jumper saja sama ini, terus settingnya ini tetap di sini. Oke, seperti itu, bisa saja. Oke, langsung saya sambung saja ya. Oke, seperti ini. Sudah seperti itu. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini bolak-balik pun tidak masalah ini karena AC ya. Oke, untuk selanjutnya pemasangan kabel input output ya. Oke, gambarnya agak nganu teman-teman, sebentar. Nah, seperti aja. Ini yang bagian high teman-teman ya, ini bagian mid atau high ya, nih. Terus ini bagian low. Ini saya main 2W saja karena yang buat nyoba-nyoba hanya 2 channel aja. Oke, ini kan balan ya, bukan unbalan. Unbalan itu cuma 2 pin, ground sama signal saja. Kalau balan itu ada 3 teman-teman, bukan stereo ya, jangan salah paham. Nanti kalau kalian bikin stereo, bukannya enggak bunyi, cuma nanti bunyinya aneh teman-teman. Salah jajalan nggak percaya. Ini sini kan saya main unbalan. Nah, ini kan kalau misalkan ini kan sudah standar internasional, pin 1 itu ground, pin 2 itu plus, pin 3 itu min. Nah, kalau kalian main unbalan cukup main pin 1 atau pin 2 atau pin 1 dengan pin 3, terserah ya. Pin 1 pin 2 atau pin 1 pin 3 itu bisa. Nah, seperti ini. Itu kan ada pin 1.
main anbalan, misalkan kalian main anbalan pakai pin 1 sebagai ground, 2 sebagai sinyal, atau gini, pin 1 sebagai ground, pin 3 sebagai sinyal, itu nanti akan membalik invert ya, membalik ya. Jadi nanti min yang sinyal yang masuk itu min, jadi min teman ya, tapi tetap bunyi teman, bukannya nggak bunyi, bukan, tetap bunyi ya. Oke, jadi misalkan kalau kalian mau gunakan semuanya, pin 3 digabung sama pin 1, atau pin 2 digabung sama pin 1 juga bisa. Kalau pin 3 digabung pin 1, sinyalnya berarti di pin 2 dan 3 pin 1, dan pin 3 dan pin 1 itu sebagai ground. Kalau kalian masukkan sinyal di pin 3, berarti pin 2 sama pin 1 itu ground ya. Paham ya? Seperti itu. Nah, ini. Terus untuk outputnya juga sama teman-teman. Nah, ini sebentar. Outputnya juga sama. Ini kan juga ada pin 321 ya, bukan 123 karena ini memang pinnya begini. Terus untuk groundnya itu tetap nomor 1 ya, standar internasional. 1 ground, 2 plus 3 min. Terus misalkan kalian unbalance, bisa kalian ambil pin 1 dengan pin 2 nya saja, pin 3 nggak dipakai, nggak apa-apa ya. Atau pin 1 sebagai ground, pin 3 sebagai outputnya juga bisa, itu tetap bunyi, nanti juga invert ya salah satunya. Jadi ini bisa dibikin saklar ini teman-teman, tapi mainnya unbalance. Tapi kalau main balance ya harus dibalik ini, pin 2 sebagai pin 3, pin 3 sebagai pin 2, jadi manual baliknya. Tapi kalau main unbalance bisa pakai saklar ini ya, bisa. Ini misalkan saya pakai unbalance kan, jadi saya pakai pin 1 dan pin 2 saja. Misalkan kalian pakai semuanya juga bisa, tinggal pin mana itu gabung ke ground ya, seperti itu. Nah, kalau saya biasanya pin 3 saya gabung sama pin 1 menjadi ground, atau pin 2 dengan pin 1 saya gabung menjadi ground, outputnya ya pin 3 itu ya. Tapi di sini saya pakai pin 2 sebagai outputnya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jangan bingung lagi. Ini saya pakai sama hacknya, nanti saya pakai sama middle-nya. Nolkan semua dulu. Kita mau cek responnya, cek suaranya seperti apa. Saya coba tinggikan dulu. Pilek. Oke, saya tancapin ke listrik. Nah, itu sudah bunyi duk ya. Seperti itu sudah nyala. Oke. Ini saya kasih di sini aja. Di setengah saja lah ini ya. Ini sudah balap ya teman-teman. Jadi ini sudah pakai 2K ya. Jadi sudah 10 kali lipat penguatannya. Tapi ya jangan keras-keras teman-teman. Nanti kalau keras power amplifier kalian tidak mampu, maka akan menyebabkan suara itu menjadi pecah. Oke, saya coba di hacknya. Ini posisi mentok ke kiri. Agak wes bar lagu nih. Oke, saya coba dekatkan teman-teman ya, biar ada close up. Ini saya putar. Seperti biasa saya pakai 10 in sebagai low nya, 5 in kali 2 plus tweeter 9 ACR 9 KH dengan cross pasif tentunya ya. Itu saya gabung dengan 5 in kali 2. Kita coba perlahan memutar frekuensi mid high nya ini. Kalian bisa dengarkan perubahannya. Ini di nada tingginya. Saya coba kembalikan ke kanan.
Sekarang kita coba bersama dengan low aja dulu ya, dengan posisi ke kiri. Oh gak nyala. Oh ini kabel ini biasanya teman-teman. Nah iya toh, ini kabel agak. Kita coba dengan low nya dengan posisi ke kiri semua. Weh mantep. Sekarang kita dengarkan low-nya secara bersama-sama ya. Kita dengarkan perubahan frekuensinya teman-teman. Low mid. Saya kembalikan lagi. Wah, ora kabeh. Semakin ke kiri semakin rendah. Oke, kita matikan semua dulu. Kita coba yang midnya. Oke, sudah. Nah, itu dia bunyi midnya. Wah, ini speaker saya nggak kuat teman-teman, karena midnya kan untuk frekuensinya sama di 100 berapa itu, kalian bisa lihat sendiri. Saya fokuskan dulu. 182 Hz, walaupun tidak akurat ya, mungkin di bawah bisa di atasnya atau di bawahnya teman-teman, karena komponen di sini juga sudah saya rubah teman-teman, sesuai stok saya. Oke, kita coba lagi. Kok tidak bunyi kabel? Ini ke mid low. Coba putar ke kanan ya, kalian bisa dengarkan perubahannya. Ini mid murni. Mentok ke kanan. Kita gabungin sama low-nya. Kita coba lagi ke kiri. Saya matikan aja low-nya.
kalau kita putar ini juga berpengaruh teman-teman. Nah, ini juga saling berkaitan soalnya. Kita coba hacknya seperti apa. Kabel gila. Oke, musiknya sudah selesai, berarti checksoundnya sudah selesai. Oke, ada bunyi duduk ya, itu saya matikan. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya. Harganya 255.000 satu kitnya seperti ini. Sudah lengkap pin ya, ini pin segitu aja. Untuk potensinya juga bagus lah ya. Ini juga tahun ke tahun ini mengalami kenaikan. Untuk PCB-nya saja juga saya jual harganya 70.000. Stoknya menipis ya nih ya. Silakan monggo kalau mau belajar. Shopee Bukalapak juga sudah buka ya, kemarin libur. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.